wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, sepertinya Ananda semua dalam keadaan sehat, wajahnya cerah-cerah semua ya. Terima kasih Ibu ucapkan kalian telah menyempatkan hadir dalam pelaksanaan dan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan, selamat datang Ibu ucapkan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya. Mari kita mulai berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, Ananda semuanya, apakah di sini sebelumnya sudah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Tidak ya, belum pernah ya. Oke, kamu sudah pernah belum melaksanakan bimbingan kelompok? Belum juga ya. Oke, berarti di sini Ananda semua belum pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Jadi, tapi sudah tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Nggak tahu ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai apa itu layanan bimbingan kelompok, maka kita akan membahas dulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis dalam layanan bimbingan konseling. Salah satu jenis dalam layanan bimbingan konseling di mana bimbingan kelompok ini dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok yang dimaksud itu ialah terjalinnya hubungan antar sesama anggota kelompok. Oke, paham sampai di sini? Paham ya apa itu bimbingan kelompok? Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini dilaksanakan agar Ananda semua dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Salah satunya berani mengemukakan pendapat, menyalurkan ide ataupun berbicara di depan orang lain. Paham ya? Paham? Oke, paham ya? Di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini kita memiliki 5 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan ini Ananda semuanya secara sukarela menyampaikan apa yang ingin disampaikan tanpa ada paksaan. Paham? Paham? Oke, paham ya? Secara sukarela menghadiri pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini. Oke, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini Ananda semua diharapkan terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan apa saja yang akan kita bahas di sini. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ada asas kegiatan. Nah, dalam asas kegiatan nanti kita laksanakan topik apa yang kita bahas, ada topik bebas ataupun topik tugas. Oke, selanjutnya itu ada asas kenormatifan. Adapun pelaksanaan layanan bimbingan kita kelompok ini itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya itu adalah asas kerahasiaan. Nah, ini kunci pelaksanaan bimbingan kelompok kita ini yang paling penting. Asas kerahasiaan. Kenapa asas kerahasiaan? Karena apapun yang terjadi di dalam kelompok ini, apapun yang kita utarakan nanti itu hanya diketahui oleh kelompok saja. Oke ya. Oke. Sampai di sini paham apa itu bimbingan kelompok dan asasnya dan tujuan. Sebelum kita masuk ke tahap kegiatan, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, paham ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melaksanakan bimbingan kelompok di mana topik yang akan kita bahas adalah topik bebas. Jadi masing-masing dari Ananda semua nanti mengemukakan satu topik apa yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu perkenalan diri agar terjalinnya dinamika kelompok. Oke ya.
Perkenalkan, nama saya Arjun Hendrawan dari kelas 11 kelas 2 SMA. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan tahap kegiatan ini, maka alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi, Ananda sekalian bisa akrab dengan teman kelompoknya. Siapa yang ingin perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arjun Hendrawan, kelas 9 SMP. Oke. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya dari kelas 8C. Oke, dilanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Saya dari kelas 9C. Oke. Ada lagi? Siapa lagi, Kak? Kamu yang memperkenalkan diri? Saya, Ya. Perkenalkan, nama saya Zika Ralila, saya dari kelas 9B. Oke, kelas 9B. Oke. Perkenalkan, nama saya Ica dari kelas 7A. Oke, kelas 7A ya, bagus. Oke, ada lagi yang belum perkenalkan diri? Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 9D. Dari kelas 9D. Oke, baik ya, Ananda semua di sini masing-masing dari yang dari kelas 7, kelas 8 ataupun dari kelas 9. Udah saling kenal sebelumnya? Oh, udah ya. Berarti sering komunikasi sama kakak-kakak dan adik di kelasnya. Bagus. Oke, setelah perkenalan, maka kita akan langsung masuk ke tahap kegiatan. Tahap kegiatan kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat atau permasalahan-permasalahan yang sedang hangat untuk diperbincangkan pada saat sekarang ini. Kira-kira ada yang tahu siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Topik apa yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, silakan. Silakan lagi maraknya teman-temannya seperti terjadinya latihan dan pergaulan-pergaulan bebas gitu. Oh, bagus. Jadi kira-kira dari permasalahan yang terlihat, apa yang akan kita bahas kalau menurut Jira ya? Iya, menurut Jira? Kalau kita bahas cara pencegahannya supaya mereka itu berhenti dalam melakukan balap liar, karena kan kalau balap liar itu bisa mendapatkan hal buruk bagi anak-anak yang menengok atau melihatnya secara langsung. Oh, balap liar, bagus. Balap liar banyak ya terjadi ya sekarang ini. Oke, bagus ya, kita simpan dulu. Dari Jira itu ada balap liar. Ada dari yang lain yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Dari yang lain? Oh, silakan. Dari Arjun. Kira-kira apa yang akan dibahas, Arjun? Dari Nabila ada yang ingin dibahas? Nabila, apa kira-kira yang akan kita bahas? Gara-gara TikTok, anak sekolah dikeluarkan dari sekolahnya. Anak SMP dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara bermain TikTok. Oh, TikTok, iya benar. TikTok yang lagi viral sekarang ya, di TikTok yang digunakan oleh semua kalangan. Oke, bagus. Ada lagi? Saya ingin memberikan pendapat, Bu. Oh iya, silakan. Pergunakanlah gadgetmu sebaik mungkin dan jangan karena gadgetmu itu merusak masa depanmu. Oke, jadi permasalahannya gadget. Permasalahannya gadget ya. Oke, baik. Tadi ada balap liar, terus ada TikTok, fenomena TikTok, lalu ada gadget, maraknya gadget ya. Oke. Selanjutnya ada lagi? Siapa yang belum? Ada lagi yang ingin mengumumkan pendapatnya? Iya, silakan. Arjun. Gara-gara game tugas yang pernah dikerjakan. Oh, game online. Game online ya, berarti game membuat siswa tuh jadi lalai, lupa sama tugas-tugasnya. Oke, baik ya. Jadi tadi udah ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada balap liar, yang kedua itu ada TikTok, yang ketiga itu ada gadget, penggunaan gadget, yang kelima ada game online. Yang kelima ada game online. Oke? Kira-kira dari 5 topik ini apa yang akan kita bahas? Yang paling menarik yang mana kira-kira? Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk
sama teman-teman. Coba kira-kira kita bahas bersama. Topik apa yang akan kita bahas sekarang ini? Yang menarik untuk dibahas. Dari balap liar, TikTok, game online, gadget. Kira-kira yang mana yang paling menarik untuk kita bahas? Oke, bagus ya. Tadi masing-masing udah menyampaikan pendapatnya untuk membahas topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi tadi sudah ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu dari Jira, balap liar, menaik ke fenomena balap liar. Yang kedua itu fenomena TikTok ya, maraknya TikTok di kalangan semua usia. Selanjutnya ada gadget, penggunaan gadget sehingga lalai dan lupa waktu. Selanjutnya tadi ada apa Kak? Game online, ya game online. Yang terakhir ada game online. Bagusnya topik-topiknya sangat menarik untuk kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kira-kira dari keempat topik yang akan dibahas ini, mana yang paling utama yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Ada bisa kasih saran? Dari keempat topik yang mana yang paling akan kita bahas? Game online. Oke, game online ya Arjun. Kenapa game online? Karena banyak anak-anak zaman sekarang menggunakannya sampai lalai dan waktunya. Oh, sampai lalai dan lupa waktu. Game online ya bagus. Ada pendapat yang lain? Tapi kan kalau dari game online itu masih bisa dipantau orang tuanya dengan batasi main game gitu kan. Ya, benar. Tapi kan kalau di luar kan belum tentu orang tua bisa mengawasi di luar. Buktinya aja banyak korban-korban yang mati kecelakaan karena lalai dengan balap liar. Oh. Kan banyak orang. Jadi kalau menurut Jira, Balap liar saja, kalau game online kan masih bisa diawasi dengan cara membatasi anak main gadget dan HP dengan menghapus aplikasi yang nggak penting di HP dia. oh gitu ya. Jadi kalau dari Jira balap liar aja katanya. Ada yang lain? Menurut saya TikTok aja, karena gara-gara TikTok itu bisa mengeluarkan anak-anak dari SMP. Maksudnya dengan bermain-main berjoget-joget itu di sekolah tidak baik, memperlakukan itu membawa aurat gara-gara TikTok. Oh gitu ya, bagus sekali ya. Jadi masing-masing topik yang akan kita bahas ini memang urgen untuk dibahas ya. Tadi ada game online yang memang harus penting banget untuk dibahas. Selanjutnya balap liar karena merugikan banyak orang dan bisa menghilangkan nyawa juga ya kiranya. Selanjutnya tadi ada TikTok ya, TikTok. Oke, sekarang dari ketiga topik ini kita akan membahas satu terlebih dahulu. Oke, untuk mencukupi waktu pada pertemuan kita kali ini. Maka topik yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu kita sepakati satu topik saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Untuk itu mari kita berdiskusi antara teman-teman kelompoknya masing-masing untuk menentukan satu topik yang akan kita bahas. Silakan. Oke, baik ya. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan menentukan satu topik yang akan kita bahas. Oke, silakan berdiskusi kepada teman-temannya. Topik apa yang akan kita bahas? Kenapa? Dia ketawa sih. Dia ketawa. Bagus. Gini aja Bu, TikTok aja udah dibahas minggu ini, kalau minggu depan baru pembahasan yang lain. Jadi TikTok yang akan kita bahas ya. Ya, kalau misalnya TikTok itu kan masih apa gitu kan? Itu kan kemarin ada yang main ya balap liar. Kan kalau TikTok masih bisa diawasi gimana? Ya TikTok juga bisa bikin orang jadi lupa diri gitu loh, jadi terbuka gitu aurat dirinya. Anak Kalau menurut saya menurut saya TikTok aja Bu, minggu depan baru balap liar. Biar Kalau bisa balap liar sekarang, kenapa itu kan menyangkut nyawa gitu. Jadi secepatnya harus dikomunikasi atau dikelompokkan begitu. TikTok, balap liar. Nah, lalu ada lagi?
Action. Tapi kan kalau ada di kamu ini, nah, Action. menurut saya TikTok aja dulu dibahas bu, minggu depan baru balap liar. Nah, kalau misalkan itu kan itu menyangkut nyawa. Kalau misalnya sepatnya kita kelompokkan, kenapa harus bikin buat itu gitu. Ya. Jadi bagaimana? Kalau saya lebih setuju sama Bila, lebih baik TikTok dulu. Iya, TikTok ya. Kenapa TikTok yang dibahas lebih dahulu? Lebih menarik ya untuk dibahas TikTok ya. Oke, gimana? Ya, buat TikTok aja dulu. TikTok ya. Gimana? Jadi sepakat teman-teman yang lain TikTok yang akan kita bahas terlebih dahulu teman-teman kali ini? Iya dulu, TikTok dulu, di luar kan aja dulu. Nah, Game online di minggu depan lagi. Di depan lagi. Action. Menurut saya TikTok aja dulu dibahas bu, minggu depan baru balap liar. Kalau misalnya bisa lihat sekarang, kenapa nggak harus dibawa langsung? Soalnya kan dalam itu menyangkut nyawa dan undang-undang lain. bagaimana pendapat teman yang lain? Kalau saya lebih setuju sama Bila bu, karena apa namanya lebih baik dibuat dengan TikTok. Oh, jadi TikTok ya. TikTok kalau menurut bisa TikTok yang lebih bagus untuk dibahas kita terlebih dahulu. Gimana yang lain? Ya buat TikTok aja dulu katakan. Iya, TikTok. Nggak apa-apa, TikTok duluan. Topik game ngomongnya Yang online terlebih dahulu. game online di pertemuan selanjutnya. Oke, baik ya. Jadi gimana sepakat TikTok aja kita bahas di pertemuan pada pertemuan minggu ini? Itu yang kedua aja bu. Bagaimana, Jira? Ya udah nggak apa-apa, TikTok aja sama-sama juga. Oh, jadi oke, baik ya. Jadi TikTok, fenomena TikTok ataupun balap liar yang banyak terjadi pada sekarang ini itu sama-sama menarik, sangat menarik untuk kita bahas, ya kan? Jadi untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yaitu fenomena TikTok. Oke ya, fenomena TikTok. Dari yang terjadi, dari yang kita lihat, apa sih yang kalian lihat dan yang kalian rasakan mengenai TikTok yang lagi viral sekarang ini? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Iya, Bila terlebih dahulu ya. Gara-gara TikTok, laki-laki bisa berubah jadi perempuan. Sebaliknya pun begitu juga, perempuan bisa berubah jadi laki-laki. Enggak kembali ke pengalaman itu lagi. Oh bagus, seperti itu. Ada yang lain? Di platform dalam TikTok, wanita yang bersyadar, wanita yang menutup aurat pun berjoget-joget daripada masa lalu pada. Oh iya bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh iya, jadi karena TikTok orang bisa seperti kehilangan rasa malu ya, kehilangan rasa malu. Kadang laki-laki seperti perempuan berjoget-joget ya di tepi jalan, di kerumunan orang banyak gitu ya, tanpa rasa malu. Betul seperti itu? Oke. Dari yang kita lihat, yang terjadi di sekitar kita, kira-kira sikap seperti apa yang akan kita ambil untuk mengatasi fenomena TikTok yang terjadi? Kalian pribadi bersikap seperti apa? Apakah kalian juga main TikTok? Apakah kalian juga main TikTok? Enggak ya? Oh, enggak main TikTok ya? Oke, bagus. Selanjutnya, TikTok itu kan dia sebenarnya edukasi ya. Jadi TikTok itu kan ibaratnya perkembangan dunia maya, perkembangan media sosial yang sebenarnya itu edukasi juga bagi orang-orang yang tepat menggunakannya, ya kan? Jadi TikTok itu sebenarnya kan dia tidak hanya negatif ya, tidak hanya negatif, juga ada edukasi pembelajaran, pendidikan yang ada di dalamnya. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau yang kita lihat sekarang ini, bahkan semua kalangan usia menggunakan, ya seperti contohnya anak SMP. Anak SMP tadi yang bilang, anak SMP sampai dikeluarkan dari sekolah karena menggunakan TikTok di lingkungan sekolah. Bagaimana itu yang kita lihat? Kalau seandainya dia menggunakan TikTok, dia berjoget-joget, bergoyang-goyang gitu di
di sekolah, di lingkungan sekolah, baik atau tidak?